Saya menggunakan psikotropika, Bang. Oke. Saya punya surat ini, Bang. Itu psikotropika. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Rokok juga membahayakan kesehatan. Tapi Dijual, Bang. ya dijual di seluruh dunia, itu dijual. Dan penghasilan pajak terbesar itu. Nah, itu yang saya bilang Kalau tadi. ganja tiba-tiba dipajakan gimana, Bang? Mungkin. Itu yang saya bilang tadi. Ini kan yang dilegalisir tadi itu juga kan salah satunya adalah bisnis, mencari duit. Iya. Kalau bukan untuk mencari duit, untuk mencari uang, bisnis dalam narkotika, nggak ada yang mau ngirim narkoba ke Indonesia tontonan. Nggak ada hasilnya, Nggak buat ada apa? hasilnya. Ya kalau sebenarnya bukan buat bisnis juga, buat kesehatan, rokok juga nggak ada harusnya. Memang mereka berpikir begitu. Sindikat-sindikat itu mengerti bahwa di Indonesia adalah negara yang salah satu menerapkan hukum terkeras di dunia, seumur hidup mati, minimal 4 tahun. Semua orang tahu. Oleh karena itu makin menarik. Nah, bukan. Maksud saya tadi, mereka tahu kenapa ini melakukan terus. Atau ditembak oleh anggota kita, oleh polisi, oleh BNN di lapangan. Duitnya gede. Nah, itu dia. Karena bisnis tadi itu, duit itu menghilangkan rasa takut dan malu. Iming-iming hidup mewah itu menghilangkan semua yang selama ini kita takutkan. Karena gue punya duit. Duit punya kekuasaan. Gue bisa ngatur. Tangkap polisi bisa kita bayar. Ada yang pikir gitu kan? Ada. Dan itu memang ada kejadian juga, bukan tidak Oknum tidak lah ada ya. oknum. Ada bad guys juga kan? Pasti di mana-mana pun. Itu pasti ada di mana-mana pun. Iya. Sekarang ini dengan kondisi pandemi COVID ini, kita melihat kok ada kecenderungan kenaikan pemakai. Ya, wajar, Bang. Karena orang stres di rumah aja. Benar. Saya tanya beberapa tangkapan-tangkapan kita yang mungkin teman-temannya Bro Dedi. Saya tanya ke mereka, kenapa kamu make? Tunggu dulu. Gara-gara Anda, saya dibilang cepu. Yang ada juga kita bantu ya, Bang. Bukan cepu ya, Bang. Jadi ya itu tadi. Karena mereka gini, Bang. Saya mau belain mereka, Bang ya. Belain mereka ya. Pertama, kerjaan nggak ada, Bang. Job nggak ada. Betul. Stres ya, Bang ya. Karena duit tuh sekarang susah sekali. Apalagi pekerja seni itu duit lagi nggak ada. Tanggungan harus tetap. Bayar sekolah tetap loh, Bang. Nggak ada diskon loh bayar sekolah. Terus di rumah aja, tidak semua orang tuh bisa di rumah aja. Akhirnya mereka larinya, nah gini, Bang, memang saya tidak mengatakan mereka benar. Saya ketika di rumah aja, saya malah menikmati, artinya waktu saya olahraga lebih banyak. Saya pelariannya ke sana, gitu. Mereka larinya karena mereka tahu nyimeng itu enak, tenang, stres pikiran, akhirnya mereka lari ke sana. Bahkan orang yang tidak ganja pun akhirnya jadi nyoba untuk ganja. Karena stres, Bang. Ya itu persis yang dilakukan oleh anak muda kita itu. Pelariannya yang salah. Terutama kita bicara masalah pandemi COVID nih. Kalau kemarin-kemarin, artinya alasan yang tradisional, alasan yang klasik, itu biasanya karena katanya di rumah tidak akur, broken home, perceraian, terus apalagi kerja, stres misalnya. Enggak. Coba-coba. Ya kan pingin tahu. Pingin tahu rasanya. Putus cinta. Putus cinta narkoba ya. Banyak yang lari begitu, katanya begitu. Itu dulu alasannya. Sekarang ini COVID yang dulu juga ada, nambah. Sekarang tambah tadi itu, ada yang PHK. Iya, itu. Nah, pekerjaan nggak ada. Biaya rumah tangga dan biaya tadi yang disebutkan perlu. Nah, Abang ada yang nawarin misalnya jadi kurir dengan iming-iming uang banyak, dia ambil. Abang setuju nggak kalau orang-orang yang itu, kita nggak bicara bandar ya, kita bicara orang-orang yang stres ini kena PHK, akhirnya mereka nyimeng, akhirnya mereka ganja, di penjara, setuju nggak? Saya tidak pernah setuju itu. Kalau dia memakai hanya sebagai pengguna, pecandu, saya yang selalu menyampaikan kepada Polda maupun BNN, kamu cek itu. Kalau memang betul dia hanya pemakai, pecandu, kamu kirim ke tempat rehabilitasi. Ngapain di penjara? Itu bukan solusi. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ternyata dalam situasi COVID ini, pandemi COVID ini, terjadi stres. Terjadi depresi. Terjadi frustrasi karena tidak tahu kapan ini selesai, kapan ini berakhir. Sementara pekerjaan
tidak bisa dilakukan bisnis, tidak bisa jalan, uang tidak mengalir, yang lain di PHK, perusahaan tutup, ya pastilah stres tadi, depresi, frustrasi tadi. Pelariannya ya itu tadi. Kalau pelariannya ke olahraga itu sudah benar. Ya. Pelariannya misalnya ke arah yang positif sudah benar. Tetapi ada yang mentalnya tidak cukup kuat. Mulai dia mencari bahan-bahan yang tergolong kepada narkoba Untuk tadi. menenangkan. Ya, apakah itu menyenangkan. narkotik, apakah itu psikotropika atau bahan-bahan yang lain. Biasanya itu alasan mereka pertama, sulit tidur. Bang, saya mau lapor. Ya. Siap, Bang. Tapi jangan ditangkap. Apa itu? Saya menggunakan Saya psikotropika. tidak dalam posisi menerima laporan. Polisi palsu misalnya. Saya menggunakan psikotropika, Bang. Oke. Saya punya surat ini, Bang. Itu psikotropika. Kita lihat, nah Ya. ada surat itu. Nah, gimana, Bang? Ya benar, ini udah benar. Itu sudah benar. Ya, karena kembali lagi saya bilang, narkotika psikotropika itu pada dasarnya kan obat. Orang yang dilanda kecemasan yang terlalu tinggi, rasa ketakutan, rasa tidak percaya diri, mengarah kepada gangguan psikologis. Ya, tapi kalau saya bukan nggak percaya diri, Bang. Iya, apalagi gangguan psikologis. Gangguan yang lain saya nggak tahu. Ya, terutama gangguan yang itu lah saya nggak tahu. Itu Viagra, Bang. bukan. Jadi maksud saya itu boleh dikasih, Itu boleh. tapi dengan persetujuan dokter yang memeriksa. Betul. Kalau Bro Dedi sekarang pergi ke dokter karena sulit tidur, terus dokter bilang ya memang Anda perlu obat yang mengandung psikotropika atau narkotika berapapun golongannya dan diberikan resep seperti ini, resmi kan? Resmi. Nggak ada masalah. Berarti ini bukan disalahgunakan. Narkotika yang digunakan itu tepat sasaran. Yang terjadi sekarang ini kan dia nggak sakit. Nggak ada gangguan apapun. Dia minum obat ini, ya jadi sakit lah. Loh, saya nggak ngertinya gini, Bang. Kan sebenarnya gini, Bang. Ini saya cerita sama Abang ya, Bang ya. Kan saya punya bahu ini. Kan copot, Bang. Oke. Copot dan memang udah nggak bisa sembuh kecuali dioperasi. Jadi kalau nggak dioperasi itu setiap malam, kalau kena AC itu sakit sekali cucutan. Jadi kadang-kadang sulit untuk tidur dan sebagainya. Akhirnya harus menggunakan kayak benzo dan obat-obat seperti itu. Ya. Dan sebenarnya mudah untuk mendapatkan ini, Bang. Mudah. Nah, kenapa orang tidak mau aja? Ya udah kan tinggal ke dokter ahli saraf atau ahli jiwa gitu. Tinggal ke dokter ngomong, dikasih kok, saya dikasih nih. Ya dikasih pasti karena bener. Oh dia nggak sakit ngapain dia ke dokter? Dia sakit apa? Loh, Bang, kalau dia tidak bisa tidur pun, susah tidur, memang kecemasan tidur, dia minta juga dapat kan? Dapat, Iya. itu namanya sudah diperiksa dokter, melalui dokter. Nah yang tadi itu kan dia nggak ada masalah apapun, anak-anak muda yang 19-20 tahun, nggak ada masalah apapun dia dalam kesehatannya. Tapi dia memang ingin menggunakan Untuk fun, itu masalahnya. Untuk pesta, untuk pesta. untuk relaksasi. Tadi itu memang benar. Kan salah satu fungsi dari narkotik dan psikotropika atau obat-obat yang sejenis itu kan menghilangkan rasa sakit, painkiller kan? Painkiller dan menenangkan tidur, tidur jadi bagus. Ya boleh, memang itu obat tepat sasaran dia. Nah sekarang kita nggak ada rasa sakit supaya kita fly, enak, pesta-pesta, fun, hura-hura. Nah ini yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Nah karena itu menimbulkan ketagihan. Kalau terus-terus kan pasti dia merusak. Orang nggak sakit dikasih obat keras. Iya betul. Itu ini pun harus balik lagi ke dokter, dicek lagi dan sebagainya. Betul. Jadi maksudnya nggak sembarangan langsung minumnya, juga harus diatur. Ada piramidanya, ada apanya. Dokter juga tahu takarannya, dosisnya. Iya. Kalau narkotika yang ditemukan di luar, itu kan kita tidak tahu asalnya dari mana. Dosis yang dipakai berapa banyak. Ya seenaknya aja ada, ya hajar aja tuh. Ya kadang-kadang beli online juga bisa palsu juga loh, Bang. Ya, makanya banyak yang OD. Overdosis juga namanya, karena takarannya nggak benar kan. Pada saat tubuhnya memang tidak siap, kemudian dicekokin terus. Ya habis. Wah, saya telan satu, belum ngefek nih. Mana lagi satu? Telan lagi satu. Belum nih.
Oh, lu coba ini dengan alkohol campur mati, meledak, mati, bukan mati lagi, mampus. Nah, kalau begitu, kasusnya Lucinta Luna, abang tahu ya, dia kan pakai Ricolna. Ya. Harusnya Ricolna itu juga kalau kan dia sakit kan, harusnya minta dokter bisa dong, selesai dong, nggak ada masalah dong, nggak ada masalah kan, harusnya tidak tertangkap kalau pada saat itu ada surat dokternya. Nah, kalau abang ikutin berita dia terakhir, baru aja hari ini mengatakan bahwa kan ada ekstasi ketemu 2 nih bang. Dia bilang katanya dia disuruh ambil sama polisi, katanya gitu, dan dia mengatakan bukan punyanya dia ngotot. Tapi kan gini bang, orang ngotot tuh nggak ada yang tahu yang bener yang mana kan, bisa aja dia bener, bisa aja dia bohong. Bener kan bang? Bisa dia bener, bisa dia bohong. Tapi mungkin nggak bang? Mungkin nggak dia tuh misalnya dikerjain sama orang? Saya nggak ngomong polisi. Saya ngomong misalnya orang nggak suka, atau misalnya orang bete lah ya. Dia taruh ekstasi nih, taruh ekstasi, terus dia telepon polisi. Ada nggak kejadian-kejadian gitu? Kalau dijebak seperti itu, saya belum pernah tangani. Tetapi kalau yang tadi misalnya ada memang sengaja melaporkan ke polisi karena dia adalah seorang pengguna, atau apalagi di situ barang bukti banyak, dan itu kewajiban kami. Betul. Nah, tetapi kalau misalnya ada dia disengaja dijebak orang, nah ini kan sekarang udah di pengadilan. Ya inilah saatnya fight. Ini saatnya. Nanti minta pengadilan juga memanggil polisi yang menangani. Kalau perlu, karena dia adalah seorang pecandu, panggil juga yang mengakses dia waktu itu. Ya, apakah dia ini memang pecandu dari narkotika yang ditemukan pada waktu itu? Karena ini harus sinkron. Misalnya, yang ditemukan ekstasi, kemudian dicek urinnya ganja, ini kan nggak sinkron sekalipun dia positif. Jadi beda ya? Jadi beda dong. Berarti ekstasinya negatif bang. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau begitu nanti minta. Tinggal fight di pengadilan ya. Harus berbicara jujur. Harus berani dan harus bicara jujur. Oke. Tapi sebenarnya menurut saya ketika disuruh ngambil pun harusnya kalau tidak mau ngambil boleh ya bang ya? Ya, berita kalau bukan punya dia ya jangan mau. Jangan mau ngambil gitu ya. Ya karena jadi sidik jarinya dia ada di sana. Oleh karena itu kalau saya sarankan, kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang datang ke rumah kita, kapanpun di tengah malam, sore hari, subuh hari, mereka ingin masuk, sebaiknya tanyakan identitasnya, dan dia minta untuk didampingi oleh ketua lingkungan setempat, apakah itu RT, RW, atau yang dituakan di situ, supaya mereka ini nanti mengikuti dan betul-betul mengetahui proses terjadi, apakah itu memang benar seperti tadi itu atau tidak. Nanti kan tinggal kita panggil saksi dari ketua RT atau ketua RW atau siapapun tadi yang kita minta untuk hadir pada saat melakukan penggeledahan. Petugas tadi yang melakukan penggeledahan. Itu kalau petugas bisa jadi juga jadi-jadian kan. Ya nggak pernah tahu juga, karena ada masyarakat juga nggak ngerti gitu ya. Ini harus. Karena apa? Narkotika ini kadang-kadang digunakan orang untuk membunuh karakter. Dan itu sangat efektif sekali. Kalau kita sudah berbicara masalah narkotika, itu sensitif. Belum tentu nanti benar atau tidak. Seseorang kalau kita sudah tuduh, apalagi kemudian petugas mendatangi ke rumah dia melakukan penggeledahan, maka otomatis karakternya, harga dirinya, itu akan tercoreng. Kalau petugas datang, ya memang harus kita layani. Betul. Tetapi juga kita jangan melupakan persyaratan-persyaratan, jangan melupakan kewajiban-kewajiban mereka yang datang harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan tadi itu kewajibannya. Apakah itu dengan surat perintah, dengan menunjukkan identitas, dan kalau memang mereka mau memasuki rumah kita, ya tetap harus dimintakan pihak yang lain. Ada wakil ya, bukan wakil, ada pihak yang lain untuk menyaksikan. Ada saksi. Ya. Cuman bang, kalau surat perintah kan kita nggak pernah tahu bang surat perintah bentuknya seperti apa. Misalnya tiba-tiba ada preman pura-pura jadi polisi bikin surat sendiri. Ada, banyak begitu. Ada bang. Ada. Nah ini yang harus saya bilang tadi. Makanya kita harus panggil saksi-saksi tersebut. Saksi tadi itu. Jangan sampai nanti ya memang ini preman, polisi bodoh, katakan begitu. Tahu-tahu meletakkan sesuatu barang terlarang, kemudian dia bilang itu kan punyamu. Iya. Nah,
Iya, iya, iya. Ini kita harus waspada. Harus waspada. Ya, karena memang banyak itu yang memanfaatkan situasi seperti ini. Ya. Namanya juga usaha kan. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Iya. Iya sih, benar sih. Ya, saya kira bukan hanya kejahatan narkotika, kejahatan lain begitu. Tapi kesian polisinya juga, Bang. Berarti nama polisi jadi tercoreng juga akhirnya. Ya, seperti yang saya bilang preman tadi. tertentu misalnya. Kalau misalnya ada informasi dari masyarakat seperti itu, tentu akan kami tindak lanjuti. Misalnya dibilang, Arman, di situ ada pabrik narkoba, alamatnya ABCD. Kan begitu. Saya datang, komplek A, rumah nomor B, punya C misalnya. Kan kalau saya tidak cek, kalau betul gimana? Iya. Nanti dikira wah itu memang kerjasama. Iya. Tetapi kita datang tentu juga mempersiapkan diri dengan aturan dan prosedur yang benar. Kalau masih ada waktu, ya itu tadi tentu kita buat surat perintah. Kalau kita perlu melakukan penggeledahan, kita panggil ketua lingkungan atau saksi-saksi yang lain, kita berbicara dengan pemilik rumah. Ini ada informasi begini, ya, jadi kami punya kewajiban. Baik-baik ya. Ya. Tapi kalau memang saya sudah punya bukti, dobrak. Ya dobrak. Iya, benar. Kalau dibilang ini surat perintah saya buat ya lari. Diumpetin obatnya. Saya hajar. Tapi tentu sudah ada barang buktinya, dan itu kuat. Kebenarannya sudah mendekati 100%. Bang, lu kan berarti dimusuhin banyak orang ya? Sindikat narkoba benci banget sama lu, Bang. Ya mungkin. Tapi saya nggak pernah membenci mereka. Biar aja sama saya. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya, masa nggak takut sih? Enggak. Enggak, terus terang. Saya nggak. Di film-film, saya ngomong dulu deh, Bang. Ya. Di film-film, namanya sindikat narkoba nih. Yang ini orang nih yang mau ngancurin nih, matiin. Iya, Bang. Film-film gitu kan. Masa abang nggak punya rasa takut? Anak ada, keluarga ada. Gerebek narkoba berapa ton. Udah gitu kasih lihat nih, narkoba nih berapa ton kita tangkep. Ini sindikat-sindikat, mafia-mafia kan. Oh, ini nih gitu. Iya. Dulu, ya sekarang sudah enggak lah, udah tua masa takut. Ya betul. Jadi kalaupun misalnya ada yang berniat begitu, ya silakan aja yang jelas. Ya jangan silakan dong, Bang. Kenapa jadi silakan? Amit-amit. Artinya ya terserah lu deh. Gitu. Amit-amit. Dan juga, kenapa? Sejauh yang saya lakukan, saya percaya bahwa yang saya lakukan itu benar. Saya tidak melakukan pelanggaran. Saya tidak menangkap orang sembarangan. Bang. Sebentar dulu. Saya tidak memeras orang. Ya. Saya tidak menyakiti hati orang. Saya tidak menyakiti istrinya atau mempermainkan anak-anak gadisnya. Saya nangkap karena dia adalah bandar narkoba. Kenapa mesti saya takut? Bang. Kecuali kalau saya peras tadi, istrinya saya ganggu, anak-anaknya saya ganggu, saya kemana pun takut karena mereka pasti dendam sama saya. Sekarang masa seorang polisi takut sama maling yang ditangkap? Kan enggak. Tapi kan sindikat. Ya kalau dulu memang ada sih yang ganggu-ganggu seperti itu. Ada. Tapi kalau di luar negeri saya nggak begitu khawatir. Kalau di luar negeri ya kadang-kadang memang saya harus waspada. Oh, di sini nggak begitu khawatir? Ya karena sudah sering, dan saya sudah betul-betul waspada, sudah mengerti jaringan mereka lah. Tapi kalau luar negeri kan kita nggak tahu. Ini goblok banget beneran. Kenapa nggak khawatir kan udah sering? Iya. Kalau itu bukan nggak takut, Bang, bebal. Ya mungkin begitu. Bebal. Iya. Kalau sekarang pun nggak ada yang ngawal saya sendiri datang ke sini sama supir kan. Iya sih, Bang. Tapi maaf ya, Bang ya. Maaf nih, Bang ya. Menurut gue nih ceritanya. Lu salah loh, Bang. Kenapa salah? Abang mengatakan bahwa saya berbuat baik. Emang orang berbuat baik nggak bisa dijahatin orang? Bener. Bisa. Nah, iya. Ya kalau mereka orang jahat, kita kan nggak tahu hatinya. Mungkin aja sebelah saya ini jahat hatinya. Ya biar aja dia jahat hatinya. Yang penting saya melihat dia, memandang dia positif. Dan selama dia tidak melakukan kejahatan, saya menganggap dia adalah orang bersih. Iya, abang berbuat baik, melakukan kebaikan. Bukan artinya orang berbuat kebaikan nggak bisa dijahatin orang.
Bisa memang. Ya bisa kan. Iya. Yang sakit hati banyak, yang bete banyak. Iya. Daripada saya takut kemana-mana, terus pergi kemana-mana dikawal gitu. Nggak usah lah ya, malu-maluin aja. Nggak pernah dikawal, Bang? Seingat saya enggak. Kecuali lagi ini ya, lagi pemberantasan gitu ya. Iya, itu pun nggak dikawal. Saya biasanya datang aja sama anggota. Saya cuma punya ajudan waktu saya di Polda, Kapolda, selebihnya nggak pernah. Nyetir sendiri. Waktu Kapolda itu pun karena banyak kegiatan protokoler. Masa kalau saya pidato terus saya bawa-bawa sendiri tasnya atau laptopnya, itu pun mereka. Setelah itu saya nggak pernah punya. Bang Krisno, Ya. kemarin cerita sama saya, dia pernah grebek sebuah tempat narkoba sama Bang Arman. Ya. Dan itu sudah Itu bawa pistol. anggota saya lama masalahnya. Iya, bawa pistol, bawa senjata, dan di dalam ditemukan granat Korea. Oh iya, saya ingat itu. Yang bisa meledak kapan aja. Ya. Dulu kita sita pistol, ya betul. Di dekat-dekat sini kok. Dekat-dekat sini. Hah? Iya. Kemarin dia kayak cerita. Tangerang. Ada granat, betul saya ingat. Ada pistol CZ kalau nggak salah, dua senjata apa 3 senjata. Artinya Bang Krisno kemarin ngomong, itu kalau granat diledakin aja mati gitu. Mati. Tapi kan nggak mati sampai sekarang. Amit-amit ya. Amit. Ya. Oh banyak, kalau kejadian begitu mah banyak. Banyak. Pernah satu kali. Tembak-tembakan nggak? Pernah satu kali kita melakukan operasi di laut. Setelah kita tangkap, ada orang Somalia satu, dan orang ini terkenal perampok di negaranya, itu sempat merebut senjata kita. Hah, ngerebut senjata? Ya, senjata anggota kita. Itu Steyr dulu senjatanya, senjata tempur, salah satu senjata yang paling canggih di dunia. Itu diarahkan kepada kita, tapi nggak meledak. Mas udah diarahkan? Ditembakkan, tapi nggak meledak. Serius? Serius. Udah ditembakin? Sudah diarahkan ke kita, sudah di pelatuknya sudah ditarik, tapi tidak meledak. Macet aja gitu? Ya. Itu dilindungi. Saya nggak tahu itu. Sebenarnya senjata itu macet. Begitu dicek nggak macet kok. Tapi dia nggak meledak. Wah itu. Terus lagi ada lagi. It's a miracle. Ya itu dia. Ada lagi pada saat kita pengecekan itu ke satu daerah ini, sudah kita temukan narkoba, kita pakai heli. Helinya rusak, mendarat darurat. Hard landing. Selamat. Ya banyak. Artinya ya banyak sekali. Tapi saya kira banyak ceritanya yang begini. Banyak sekali. Tapi cerita-cerita yang sedih juga banyak. Yang meninggal anggota? Anggota yang ditembak ada. Karena narkoba juga. Ya meninggal bukan karena narkoba. Bukan, maksudnya karena kasus narkoba. Ya pada saat kita operasi. Ada yang ya itu udah saya sendiri yang tahu lah. Wah itu Pak, kalau abang lihat begitu sebagai anak buah, sebagai kepala, tanggung jawab, merasa... Itu yang terpikir. Makanya selalu saya arahkan kepada anggota saya, pada tingkat menengah kalau dia beroperasi di lapangan, ya kamu harus tanggung jawab terhadap anak buahmu ini. Karena kalau terjadi apa-apa, kita yang mempertanggungjawabkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Jadi jaga betul. Artinya, bukan kita tidak mengejar target, tetapi keamanan anggota, personil kita, itu lebih utama daripada menangkap penjahat. Bang, ini maaf kalau saya salah ya Bang. Tapi saya barusan aja salut sekali sama Bang Arman. Ini maaf kalau saya salah nih. Waktu Bang Arman ngomongin anggota Abang ketembak meninggal, mata Bang Arman tuh merah banget. Tapi itu dulu. Iya, nggak, tapi maksudnya artinya buat Bang Arman itu adalah... Dia sebenarnya tidak meninggal waktu itu, tapi dia 2 kali ketembak. Sekali pada bagian kaki, sekali paru-parunya yang kena. Tapi akhirnya memang setelah dia dinas, ya. Karena sudah. Tapi udahlah, itu saya tidak ingin. Ya, tapi maksud saya artinya abang peduli sekali dengan anak buah abang seperti keluarga. Karena tadi ketika abang cerita aja, ini Bang. Ya, anak buah itu kan sama dengan kita. Ketika kita lengah, dia yang menjagai kita. Ketika kita perlu sesuatu, dia yang membantu kita kan. Ya, itulah anak buah. Apalagi di narkotik ini biasanya kita lama sekali di situ. Salah satu
persyaratan mungkin menurut saya, orang yang tugas narkotik itu tidak boleh cepat. Harus dia cukup jam terbang. Karena kalau dia hanya sebentar, dia tidak bisa menyelami, tidak bisa memahami secara mendalam bagaimana operasi sindikat itu. Dan menurut saya mereka harus punya pengalaman, apakah itu menyusup dengan undercover, apakah itu mereka ikut bergabung, berbaur dengan mereka-mereka yang menjadi target kita. Tetapi kembali lagi itu harus selalu ada kontrol di kita. Dan jangan sampai anggota ini malah ikut menjadi bagian dari sindikat. Bisa memang? Sangat bisa. Kalau anggota-anggota yang muda dengan alasan mereka undercover masuk ke dalam jaringan, banyak yang kembali menjadi pecandu. Nah, ini yang saya tidak inginkan. Oleh karena itu memang mereka harus cukup pengalaman. Jadi sebenarnya tidak terlalu bermasalah kalau mereka lama di bagian narkotik. Karena dengan lamanya jam terbang mereka, diharapkan mereka bisa mengidentifikasi dan memahami betul gerakan jaringan-jaringan di bawah tanah ini. Saya pun 2 tahun bertugas pertama di narkotika belum begitu paham. Mungkin tahun ketiga, keempat baru saya semakin paham. Nah sekarang saya sudah 16 tahun. Nah gitu. Jadi pada saat itu bisa lawan dan kawan kita susah bedain ya? Ya. Dan cara-cara mereka ini luar biasa. Pernah saya sampaikan. Saya pernah juga di anti teror, di Densus. Kalau kita menghadapi para teroris, kalau kita bertindak keras, mereka akan membalas lebih keras. Tapi di narkotik, kita keras, bisa mereka keras, tapi bisa sangat lembut sekali. Beda. Mendekati kita melalui keluarga, melalui saudara, menawarkan yang semuanya wah dan enak-enak. Kemewahan. Berarti bisa tergoda. Hidup foya-foya. Sangat bisa. Tergantung kita. Kalau kita mau terima itu, mungkin tidak ada yang tahu. Tapi suatu saat pasti ketahuan. Dan sekali kita terima, maka kita akan tersandera di situ. Yang Anda terima, Anda nggak bisa keluar lagi. Nggak bisa keluar lagi. Nah itulah sistem mereka. Untuk merekrut dan menundukkan dalam tanda kutip orang-orang yang punya kewenangan. Ya karena kalau teroris paham kalau ini bisnis. Ya. Kalau bisnis ya diuangkan pasti. Ya. Melalui teman-teman dekat kita. Ya mungkin kita anggap, ini bercanda ini. Enggak. Saya alami. Apa yang buat Bang Arman pada saat itu tidak menerima itu? Wah, itu banyak alasan. Nah, cukup saya sendiri yang tahu. Tapi satu hal yang saya sangat pahami, sekali saya terima ini, saya tidak akan bisa keluar dari mereka. Iya. Dan pasti ketahuan satu saat. Kalau yang lain-lainnya biar saya aja lah. Nanti dikira orang saya itu lagi manusia setengah dewa. Bukan. Bang, terima kasih banyak loh Bang. Saya ngobrol sama Bang nih senang sekali, dan hari ini tepatnya adalah Hari Anti Narkoba. Anti-narkotika. Oke ya. Anti narkotika. Saya ingin sampaikan bahwa Hari Anti Narkotika Internasional itu bukan ulang tahun, bukan harus dirayakan, tetapi itu sebenarnya mengingatkan kita akan korban-korban narkotika yang sedemikian banyak di dunia ini, terutama anak-anak muda yang tidak terawat, yang tidak mendapat kesempatan untuk rehabilitasi, yang terlantar, yang terlupakan, juga termasuk petugas-petugasnya. Mungkin di negara kita tidak begitu banyak yang korban akibat pemberantasan narkotika. Coba kita lihat di Amerika Latin, di ASEAN ini juga ada. Begitu banyak petugas yang gugur. Nah, kesempatan inilah kita mengenang mereka dan sekaligus prihatin. Jadi Hari Anti Narkotika ini bukan ulang tahun, bukan perayaan. Bukan pesta ya. Ya. Ini adalah upaya kita untuk tetap mengingatkan supaya masyarakat kita betul-betul aware
Masyarakat kita betul-betul mengerti dan paham bagaimana melindungi warga negara Indonesia, karena ini adalah aset kita ke depan, terutama generasi muda. Nah, makanya motonya kali ini adalah sehat 100%, hidup 100%. Nah, bukan sehat saja, sehat dan waras. Kalau sudah menggunakan narkoba tidak waras. Tidak waras. Kalau Anda mau disebut manusia tidak waras, ya silakan gunakan. Oke Bang Arman, terima kasih banyak buat waktunya. Ntar kapan-kapan saya main lagi ke BNN Bang. Oke. Terima kasih banyak. Silakan. Luar biasa ya, itulah dia tadi Bang Arman Depari. Wah, ini keren banget. Jadi intinya ya pokoknya segala sesuatu itu bisa digunakan secara baik, bisa secara buruk juga. Kalau memang butuh obat-obat tertentu dan sebagainya, ke dokter, ada resep dokter, digunakan secara baik ya. Jadi tidak penyalahgunaan gitu ya. Dan selamat nggak ya? Selamat Hari Narkotika Nasional. Nasional apa internasional? Internasional ya. Selamat Hari Narkotika Internasional. Bukan sebuah perayaan tapi sebuah perenungan. Begitu banyaknya korban-korban akibat narkotika di dunia, dan kita merenungkan hal tersebut untuk kita stop ini semua. Sehat, hidup, dan waras. Ya, ya mantap, top. Oke, let's close the 5, 4, 3, 2, 1, close the door.